Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun jenengan berada, seluruhnya yang saya banggakan, mudah-mudahan langkah dan jalan langkah dan nafas ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu akibat zina di dunia dan akibat zina di akhirat. Ini ada tiga, sahabat. Orang yang melakukan zina ada tiga: di dunia sudah kena mudarat, sedangkan di akhirat sudah kena lagi mudarat. Zina itu apa? Zina yaitu melakukan hubungan intim atau melakukan hubungan badan dengan perempuan atau gadis yang lain yang memang bukan mahram, yang memang bukan istri kita atau memang bukan keluarga kita. Ini bisa dengan cara kebohongan orang lain atau memang belum melakukan nikah atau menikah. Ini melakukan hubungan intim, hubungan badan atau seks bebas, berhubungan dengan wanita yang di luar istri kita, sebelum menikah, baik itu sudah punya istri ataupun sudah punya suami. Zina itu hal yang fatal, hal yang membuat dosanya sangat besar, dan termasuk dosa besar zina itu bahkan selama 40 tahun ini dosanya atau amal baiknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama 40 tahun ini dosanya, segala amal baiknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena satu kali melakukan zina, satu kali melakukan hubungan intim, satu kali seks dengan wanita yang lain yang bukan miliknya. Jadi ini perlu hati-hati dan terus mengasah hati terus supaya nafsu ini tersalur dengan kepada tempatnya dan tersalur kepada memang kebutuhan kita. Kebutuhan kita siapa? Istri. Makan sudah istri itu pagi, siang, malam. Yang penting istrinya mau. Jadi kadang masih ada yang punya istri masih cari istri tumpangan, yang banyak suami masih cari suami tumpangan. Hati-hati, ini dosanya besar, selama 40 tahun tidak diterima segala amal baiknya. Akibat zina di dunia itu ada tiga, sahabat. Akibat zina di dunia itu ada tiga, sahabat. Yang pertama, hilangnya keelokan. Maksudnya muka ini biasanya berseri-seri dengan cahayanya wudhu. Ini ketika melakukan zina maka ini tidak ada, bahkan berkurang, bahkan tidak ada. Ini di dunia, ini kayak semu, kelihatannya kurang cerah. Coba sudah diperhatikan bagi yang ahli zina, pelacur dan lain-lain, kalaupun dia tampak berseri-seri biasanya polesan, glowing kan, bedak dan lain-lain. Coba diperhatikan dengan seksama. Itu yang pertama. Terus yang nomor dua, sahabat, miskin yang berkepanjangan. Orang yang melakukan zina, orang yang melakukan hubungan intim itu pasti akan menemui miskin yang berkepanjangan. Artinya akan tidak ada berkah barokah dalam hidup. Selalu dihantui kekurangan, selalu dihantui kegelisahan. Mungkin jenengan ada yang tanya, sana kerja pelacur, kaya, rumahnya bagus. Coba didekati, coba diinterview, coba dibuat sahabat dan teman, biar semuanya itu curhat kepada sampean. Coba dengarkan dengan suara yang paling dalam,
bagaimana kondisi mentalnya dan bagaimana kondisi hatinya. Pasti gelisah, hidupnya akan semu. Itulah miskin yang berkepanjangan. Mungkin tampak luarnya saja, tapi banyak yang memang kerjanya seperti itu, semakin tambah parah ya, tambah parah. Nomor 3 ya, umurnya pendek. Umurnya pendek, jadi cepat mati dan cepat mati, sering sakit-sakitan. Hati-hati, sampai di hati-hati. Kalaupun sudah terlanjur, semua orang kadang tidak tahu kan dosa apa yang bisa kita lakukan. Tapi kalau terlanjur, segera taubat dan segera ingat kepada Allah untuk berubah dengan cara pelan-pelan untuk menjadi baik. Hidup ini satu kali, sahabat, satu kali kesempatan. Kalau satu kali ini sudah terlanjur, tidak ada kesempatan, maka hidup yang kedua juga akan bukan waktunya taubat, tapi waktunya menikmati hasil dari taubat itu akibat zina dunia. Sedangkan akibat di akhirat kelak akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Murka ini suatu yang dibenci ya, yang dibentuk, yang tidak disukai oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Dimurkai Allah. Karena hidup ini kan butuh ridho dari Allah, maka ini dapat murka. Bagaimana murkanya Allah? Tidak dapat ridhonya aja tidak masuk surga, apalagi dimurkai oleh Allah, kan begitu logikanya. Kita semua kan berlomba-lomba untuk mendapatkan ridho dari Allah. Kalau kita semua mendapatkan ridho dari Allah, maka tidak ada lain balasannya itu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, di akhirat kelak penghitungan amal kita jelek dan diterima dengan tangan yang kanan. Ya, diterima dari tangan yang kiri. Itu diberikan amal kita, catatan amal kita diberikan daripada yang kiri. Naudzubillah min dzalik. Ketika sudah diberikan tangan yang kiri, itu alamat kita itu masuk neraka atau tercatat sebagai amalan ibadah kita lebih banyak yang jelek, karena menerimanya dari tangan yang kiri. Setiap amal yang baik itu pasti diterima di tangan yang kanan, itu diterima yang kiri. Naudzubillah min dzalik. Terus yang terakhir, ini dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka itu sahabat ya, api neraka itu panasnya itu panas api di dunia itu dulu diambil dari api neraka. Tapi api neraka itu besarnya seperti jagung. Ketika diambil api dari sebesarnya seperti jagung itu ditaruh di lautan. Itu lautannya itu di lautan yang taruh api neraka besar seperti jagung itu sampai airnya habis. Airnya mendidih dan habis sampai menjadi lautan, 2 lautan. Ini ceritanya dalam kitab sampai habis. Nah, ketika habis itu api yang seperti jagung itu akhirnya taruh di dunia. Jadi api yang ada di dunia itu diambilkan dari api neraka, tapi besarnya seperti jagung yang sudah didinginkan habis 1 lautan. Ini luar biasa sahabat ya. Perlu kita renungi, perlu kita evaluasi. Kalau kita semua ini semakin tua, semakin hari semakin umur semakin pendek, fisik semakin menua, artinya umur kita pun juga seperti itu. Makanya kita harus setiap saat berbuat untuk yang terbaik supaya langkah, nafas, perjuangan semuanya dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat. Mungkin itu sahabat yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita bagi. Mudah-mudahan manfaat barokah. Kami wallahu